Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majlis Ta'lim Darul Mukminah yang dimuliakan Allah. Amin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang menjelang sore ini. Kita sama-sama hadir yaitu majelis ilmu yang dikatakan taman surga. Makanya kita dianjurkan 15 menit ya Bu ya, karena untuk menjelaskan hidup ini kita selalu ingin bahagia ya, sesuai dengan doa yang ya setiap hari kita mohonkan kepada Allah ya, yaitu keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada nggak di sini yang hidupnya nggak pengen bahagia? Nggak ada ya? Akhirat. Mudah apa sulit untuk mencapai bahagia? Hah? Mudah. Ya. Mudah ya? Insya Allah. Mahal apa murah? Murah. Buat bahagia tuh mahal apa murah? Murah. Hah? Tergantung. Tergantung ya. Tergantung ya cara pandang kita ya. Yu'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti ya, berarti Allah pasti akan menguji kamu ya, Allah pasti akan menguji kita ya, dengan sedikit ketakutan ya, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang nah ini jelas ya bahwa keinginan kita bahagia ya harus yang kita tempuh dengan ujian-ujian ya, yang Allah berikan. Dan ujian yang Allah berikan itu bentuknya apa? Ya, kalau di ayat ini Allah menguji dengan sedikit ketakutan ya. Ketakutan ini ya mental ya, bicara mental ya. Ada orang miskin harta, ada orang yang juga miskin apa jiwanya, mentalnya lemah ya, khauf ya, kelaparan ujian bukan? Ujian. Kalau kekenyangan? Ujian juga. Ujian yang melupakan. Pernah nggak merasa kekenyangan? Kalau kekenyangan. Enak nggak kekenyangan? Nggak enak ya. Makanya terkadang manusia itu begitu ya.
karena saking enaknya lupa ya, lupa sehingga kekenyangan, padahal kekenyangan itu nggak enak ya, nggak nyaman ya. Kita pengen tuh seger. Nah ini diuji kita dengan kelaparan ya, kekurangan harta. Kekurangan harta ujian, kebanyakan harta ujian juga. Mau mana? Diuji kekurangan harta apa kebanyakan harta? Hah? Yang sedang-sedang saja. Sedang saja. Banyak aja. Kadang-kadang kan kita kalau berdoa ya, perlu ada rizqon halalan kasiron thayyiban ya. Minta rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah. Nah ini terkadang lupa ya untuk mensyukuri ya, sehingga banyak orang yang berhasil ya diuji dengan kekurangan harta tapi gagal ketika diuji dengan kelebihan harta ya. Dulu rajin ke majelis taklim ya, masih kondisinya pas-pasan ya. Begitu udah dikasih kelebihan harta, nah, lupa ya, jarang hadir. Jamaah ya, sholat berjamaahnya rajin ya, tapi sudah didoakan oleh Rasulullah ya, sudah mampu ya, sudah Allah berikan kelebihan, lupa ya. Bukan hanya tidak ya, bukan hanya rajin ya lagi, bahkan hampir tidak kelihatan ya sholat berjamaah karena sudah sibuk ya dengan kekayaan. Kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan ya, buah-buahan ya. Apa tuh buah-buahan ya? Kalau pohon ada buahnya ya, kalau manusia ada anaknya ya, ada hal-hal yang ya betul-betul ya dia sayangi ya. Nah di sini ujian ini akhir hayatnya ditekankan apa pesannya? Apa? Sampaikanlah ya, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti ujian itu bisa ditempuh, bisa berhasil dengan cara apa? Sabar. Kalau di ayat lain ya, dengan pertolongan sabar dan berarti enak gak ujian dari Allah? Enak ya, kalau kita ikhlas, kalau kita ridho. Ya, kalau kita ujian di SD dikasih soal, ya, jawabannya dikasih enggak? Enggak. Ya. Kadang milih ada pilihan. Iya, ada juga yang ngisi. Oh ya, kita dikasih ujian, soalnya dikasih, ya, jawabannya juga dikasih. Nah disinilah ya kita harus betul-betul ya menyadari betapa kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka ujian itu ya akan dapat dilalui ya oleh orang-orang yang sabar. Ya. Apa sih ya Allah memberikan ujian kita ya? Apa contoh lain ya? Di luar ayat yang tadi ya, bisa juga dengan kejadian-kejadian yang sering kita alami apa? Kecelakaan. Ujian bukan? Ujian. Punya hutang. Ujian bukan? Ada nggak di sini yang punya hutang? Sakit ya, punya hutang, kecelakaan ya. Kita lagi jalan ban bocor, padahal pengen buru-buru ya. Nah itu juga ya, suatu hal yang dikatakan ujian. Kita usaha ya, bukan ya untung tapi
apa? Rugi ya. Bahkan kondisi hari ini banyak pengusaha ya, pengusaha yang namun terkadang sering ya kita menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah disinilah ya yang harus kita pahami ya, bahwa ujian yang Allah berikan ini tidak lain ya untuk ya memberikan kita ya tempat yang lebih tinggi. Amin. Untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau di dalam surat Asy-Syu'ara ya, surat 42, coba dibuka surat 42 ayat 30. Wa ma asabakum bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Ayat 30 ayat 30 surat Asy-Syu'ara 42. wa ma asabakum Min min musibakum wa bima kasabat aydikum wa yaqfu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Shadaqallahul azim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpamu ya. Jadi musibah yang tadi itu ya yang kita urai ya, itu bentuk satu musibah ya, adalah karena perbuatan kita sendiri ya, perbuatan tangan kita sendiri. Cuma kadang kita nggak sadar ya, kita bertanya kepada Allah, ya Allah dosa saya apa? Ya, disinilah ya kita kadang-kadang pura-pura film ya, pura-pura merasa nggak tahu bahwa kita sering berbuat dosa ya. Dan Allah memaafkan ya. Jadi dengan musibah itu Allah memaafkan ya banyak dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Berarti musibah itu tujuannya apa? Menghapuskan dosa. Kok dihapusin dosa kita sedih? Kok dihapuskan dosa kita galau, kita kecewa? Kalau nggak sabar berarti biasa gimana tuh ya? Kalau kita sering hidupnya mencari kambing yang hitam ya, bukan kambing yang putih. Kalau nyari kambing hitam apa tuh? Dari kesalahan orang lain. Ya. Akibat musibah yang kita terima, kita mencari apa? Kesalahan-kesalahan orang lain ya. Ini gara-gara si Anu nih. Anak kita sakit ya, diajak main, ini gara-gara si Anu. Kita salahkan temannya ya. Lu sih bayar sama dia Ya. Anak kita nggak lulus, kita salahkan temannya, ini gara-gara bergaul. Sering nggak kita begitu? Nah ini yang harus ya kita sadari ya, bahwa Allah menyatakan bukan gara-gara si Anu, tapi gara-gara perbuatan diri kita, tangan kita sendiri. mengundang. Jadi musibah itu terjadi karena perbuatan kita. Kita sering nggak, pernah nggak berbuat gibah? Berbuat gibah pernah nggak? Itu kita sedang mengundang musibah. Nggak sadar, secara nggak sadar. Salah satunya perbuatan gibah itu ya kita sedang mengundang musibah. Ya. Cepat atau lambat ya musibah itu datang. Ya. Baik nggak Allah? Baik ya, musibah itu datang diampuni. Tapi kita harus sadar.
yang parah ini ya Allah mengampuni, malah dia nggak sadar, berbuat lagi ya. Diulang-ulang lagi kesalahan itu ya, sehingga sudah sangat ya keterlaluan ya. Tidak mau menyadari bahwa musibah itu terjadi ya karena perbuatan ya yang telah dia lakukan. Nah makanya mari ya sama-sama kita sadari ya, seharusnya musibah yang datang itu kita berpikir ya bahwa ini adalah cara Allah untuk mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan ya. Makanya kita harus sadar, insaf dan bertaubat ya terhadap perbuatan-perbuatan yang telah kita lakukan. Misalnya ibu-ibu keluar nih ya, nggak pakai kerudung ya, nggak pakai jilbab, keluar aja ya, ke tukang sayur depan. Itu dosa nggak? Dosa. Hah? Dosa. Dosa. Cuma kita nggak sadar, sebentar Ustaz ya. Nah, tukang sayurnya laki perempuan. Buru-buru Ya, tukang sayurnya laki ya, ibu belanja nggak pakai kerudung ya. Nah, yang lewat ya, ada tuh ya jamaah tuh. Takutnya sama Ustaz bukan sama Allah. Nah inilah ya, takutnya bukan sama Allah ya, takutnya sama Ustaz. Padahal kita belajar ya, kita menuntut ilmu ini agar kita lebih dekat dengan Allah ya. Dengan kita berhijab bukan karena suami, bukan karena ya Ustadz, bukan karena yang lain ya, tapi betul-betul kita sadari bahwa berhijab ya ini adalah kewajiban ya bagi seorang muslimah ya. Bukan ibu aja, anak ibu juga yang wanita sudah harus berhijab ya. Sejak kapan? Hah? Balik kita. Sejak balik ya. Kalau mulai pakainya sejak balik. Nah, dibiasakannya sejak kecil ya. Bahkan ada yang masih ya bayi sudah dibiasakan ya. Kadang kan ada yang kerja ya disuruh buka ya, ingin ya agar kita ini sadar, paham ya bahwa semua musibah ya yang kita terima itu ya adalah karena perbuatan dosa-dosa kita ya. Makanya banyak dosa-dosa kita ini yang ditutupin oleh Allah. Banyak nggak? Banyak ya. Kita minta ya Rabbi firli warhamni wajibuni ya Allah ya, tutupilah aib-aibku ya. Kita mohon ampun kepada Allah ya, kita minta kasih sayang Allah ya, minta ditutupin aibnya ya. Coba itu ya. Kalau Allah tidak menutupi aib kita ya, maka tidak ada satu orang pun yang berani ya keluar rumah ya, karena kita ini memang tempat salah ya, tempatnya lupa ya. Banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya, yang terkadang memang ya itu ya, segala sesuatu dari hal-hal yang kecil yang kita anggap ya, biasa ya. Makanya tidak ada dosa yang kecil kalau dia apa? Ditumpuk. La saghair ma'al istimrar ya, tidak ada dosa kecil kalau kita terus ya mohon ampun setiap hari kepada Allah. Wala kabair ma'al istighfar ya, tidak ada dosa besar kalau kita langsung istighfar ya, tidak ada dosa kecil kalau kita tumpuk terus. Ini dosa kecil nih, tapi setiap hari kita lakukan, lama-lama apa? Banyak ya. Nah, dan banyak juga ya
orang yang begitu melakukan kesalahan besar, dia langsung istighfar, dia langsung sadar. Nah ini ya, ibu-ibu ya, sekali lagi bicara ya, sesuatu yang tak sesuai dengan keinginan kita itu sudah merupakan apa? Ujian yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena sifat Allah apa? Ya? Kasih dan sayang ya. Nggak mungkin Allah memberikan ujian itu karena benci ya. Allah ibu dikasih kekurangan harta, itu Allah benci apa sayang? Sayang ya, karena Allah tahu kita nggak tahu ya. Wa asa antuhibu say'an wa huwa syarrul lakum ya. Boleh jadi menurut kita baik, tapi menurut Allah nggak baik. Ya, menurut kita baiknya kalau kita usaha langsung maju melejit gitu. Menurut Allah nggak baik. Ya. Kenapa? Allah lebih tahu ya tentang kita sendiri ya, yang mempunyai diri. Ya. Karena Allah yang ya menciptakan kita. Dan boleh jadi wa asa antakrahu sayyan, boleh jadi kita nggak suka, kita benci ya. Padahal itu baik buat kita. Ya. Kita nggak suka ya dengan ya pengajian ya, kita nggak suka dengan sedekah ya. Padahal itu semua baik buat kita. Kita nggak suka ya membantu ya. Nah, itulah makanya di dalam surat Al-Fatihah ya, yang setiap hari kita baca itu ya, alhamdulillahi rabbil alamin ya, bahwa segala ya puji, segala puja-puji ya hanya milik Allah ya, karena Allah sebagai apa? Pencipta, sebagai apa? Pemilik, sebagai pengatur alam semesta. Ya, kehidupan ini ya, alam semesta ini ya, siapa yang menciptakan? Termasuk diri kita, suami anak kita. Siapa yang memiliki? Allah ya. Kita nggak punya ya, kita cuma dititipkan. Nih ibu dititipkan suami, dititipkan anak, dititipkan harta. Suatu saat bisa nggak yang nitip ini mau ambil? Bisa, kapanpun ya. Kita nggak bisa ya menahan. Semakin kita tahan, semakin sakit. Kenapa? Karena disitulah ya fungsinya Allah sebagai al-mutadbir ya, sebagai pengatur ya. Kadang kita diberi kebahagiaan, kadang diberikan kesedihan ya. Itu tergantung ya bagaimana sikap ya dan respon kita ya terhadap ya sesuatu yang kita hadapi. Ya, makanya kalau kita sudah ya menyadari ya bahwa semua ya apapun ya yang Allah takdirkan ya itu baik buat kita, itu harus kita yakini ya. Kita dikasih kondisi sedang berlebihan, kalau kita syukuri ya, kita gunakan ya untuk ya dijauh lebih taat kepada Allah, itu baik ya. Kita diberikan kekurangan ya, kalau itu kita sadari ya bahwa kita harus ya betul-betul prihatin, harus betul-betul menyadari ya bahwa ini adalah semua amanah titipan ya, kita juga harus terima ya. Kenapa? Karena apapun yang ya Allah telah tentukan itu kita harus terima ya dengan apa? Ridho ya, ikhlas ya. Sehingga kalau kita ridho, kita ikhlas, maka hati kita akan senang, akan bahagia ya. Kita setiap habis sholat disuruh berzikir nggak? Iya. Apa zikir yang kita kerjakan setiap hari? Di antaranya Subhanallah, Alhamdulillah,
Allahu Akbar. Subhanallah, ya, kita menyadari bahwa Allah itu suci, Allah itu sempurna. Maka kita harus, ya, kembalikan kepada diri kita. Kalau Allah Maha Suci, kita tanya, diri kita suci nggak? Kita nggak suci, Bu. Kita banyak salah, kita banyak dosa, ya. Maka di dalam bergaul, dalam kehidupan, kita harus saling memaafkan. Pernah nggak orang berbuat salah kepada kita? Pernah. Pernah nggak kita berbuat salah sama orang? Pernah. Nah, maka disinilah fungsinya kita harus saling memaafkan. Itu perbuatan yang sangat mulia. Walaupun, ya, yang berbuat salah itu belum minta maaf. Ya. Pernah, ya, ilmu yang ada di dalam diri kita, ya. Sedangkan Allah saja selalu, ya, membukakan pintu maaf kepada kita, ya. Allah yang maha segalanya, ya, Dia selalu datang, ya, untuk, ya, menerima, ya, kesalahan hamba-hambanya, ya. Nah, makanya kita harus, ya, betul-betul, ya, memiliki, ya, sifat seperti itu, ya, menjadi orang yang pemaaf. Insya Allah. Kalau kita sudah menjadi orang yang pemaaf, insya Allah hidup kita bahagia. Yang sulit itu, ya, tidak mau, ya, memaafkan kesalahan, ya. Nah, itu, ya, berusaha untuk bagaimana kita mampu, ya, memaafkan kesalahan orang lain, termasuk, ya, kesalahan suami misalnya, ya, karena dalam hidup suami pun terkadang pernah, ya, melakukan kehilapan kesalahan, ya. Ibu terus, ya, kenapa, ya, padahal suaminya siapa? Fir'aun, ya. Suami kita di atas Fir'aun apa lebih baik dari Fir'aun? Lebih baik pastinya dari Fir'aun, ya. Jauh lebih baik. Jauh lebih baik, ya. Kalau kita sampai tidak masuk surga, ya, nah, kebangetan, ya. Makanya terus, ya, kita belajar, ya, bagaimana kita menyadari, ya, bahwa, ya, sesuatu, ya, yang memang, ya, di luar, ya, dari keinginan kita itu belum tentu nggak baik, ya, karena kita belum, ya, ada ilmu, ya. Maka setelah kita punya ilmu, kita belajar, nah, kita lebih mudah, ya, untuk berlapang dada, ya, untuk memaafkan, ya. Alhamdulillah kita disuruh, ya, selalu zikir, ya. Itu, ya, ucapan yang, ya, apa dikatakan, ucapan yang ringan tapi timbangannya berat, ya. Ngucapinnya gampang mudah, ya. Itulah, ya, untayan dari kata syukur, ya, kita kepada Allah. Apapun yang, ya, Allah berikan, ya, maka kita selalu ucapkan alhamdulillah. Kalau sudah mengucapkan alhamdulillah, kita harus betul-betul sadar, ya, bahwa kita hari ini ada, kita hari ini, ya, istilahnya punya kedudukan, limpah jabatan yang tinggi itu titipan, ya, yang memberikan Allah, ya. Maka kita harus selalu bersyukur, ya, terhadap titipan yang Allah berikan, ya, kita syukuri, ya, agar betul-betul titipan itu, ya, sesuai fungsinya, ya, untuk kita mendapatkan ridhonya, ya. Zarah besar nggak? Kecil banget, ya. Itu katanya seperti atom, ya. Kita nggak bisa, lama kita harus, ya, menjadi orang yang pemaaf, ya, baik terhadap diri kita, saudara kita, ya, dan juga kita harus selalu bersyukur, ya, apapun yang kita terima hari ini, ya, itulah yang terbaik, ya, buat kita semua. Dan yang ketiga, kita jangan sombong, ya.
kita harus tawadhu, rendah hati ya. Semakin banyak ilmu semakin tunduk, semakin banyak harta semakin dermawan ya. Nah, mudah-mudahan ya kebahagiaan ini bisa kita raih ya, bisa kita dapatkan ya dalam kehidupan kita sesuai doa kita yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Sampaikan sekali lagi, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti ya disampaikan oleh Ustaz Herman di suratul Fatihah ya. Kita niatkan khususon ya untuk kedua orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, mobil khusus Saibul Bait ya, almarhum Bapak Saman, dan para guru-guru ya sama rumah ya, yang telah mengajar di Majelis Taklim Darul Mukminah, dan juga para guru-guru kita semua yang telah memberikan kita ilmu, dan juga kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosanya, dijadikan kuburnya rodoh Nabi Adil Jannah. Dan semoga bagi Nabi Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'affi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa ilahana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karim wa azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi wa tafarruqana ma'suma. Allahumma la tad'alana hadza zamban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa faraitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la dhalan illa hadaitah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wansur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil Islam wa sabbitna bil iman wa sabbitna ala dinil Islam min dari dunya ila darul akhirah. Allahumma ftah lana bi khatimatil sa'adah waj'alna allazi lahu usah wa ziyadah walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.